Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Jihara. Saya dari kelas SI 6H NIM 19220120 dengan mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID. COVID atau Control Objectives for Information and Related Technology. Sejarah dari COVID. COVID pertama kali dikeluarkan dan disusun pada tahun 1996 oleh ITGI, yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit Control Association, yaitu organisasi internasional yang didirikan di USA pada tahun 1967 dan berfokus pada bidang tata kelola teknologi informasi. Misinya adalah untuk penelitian, pengembangan, mengumumkan, dan mempromosikan sebuah otoritatif terbaharui rangkaian internasional yang pada umumnya diterima tujuan informasi teknologi kontrol tujuan untuk sehari-hari yang digunakan oleh para manajer bisnis dan auditor dan pengguna. Di mana manfaat dari pengembangan COVID untuk membantu mereka memahami sistem informasi dan memutuskan tingkat keamanan dan kontrol yang diperlukan untuk melindungi aset perusahaan mereka melalui pengembangan sebuah model tata kelola teknologi informasi yang telah dikembangkan. Pengertian dari COVID. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Maksud dari COVID. Maksud utama dari COVID ada dua. Yang pertama, menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkatan dunia. Yang kedua, membantu senior manajemen memahami dan memanage resiko-resiko terkait dengan TI. COVID melaksanakannya dengan menyediakan satu kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif rinci untuk manajemen, pemilik proses business, user, dan auditor. Kerangka kerja COVID. Model proses COVID terdapat 4 domain yang di dalamnya terdapat 34 proses dalam memberikan informasi kepada dunia usaha sesuai dengan bisnis dan kebutuhan tata kelola teknologi informasi, yaitu yang pertama ada PO atau Planning and Organize atau perencanaan dan organisasi, yaitu mencakup masalah mengidentifikasikan cara terbaik TI untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Domain PO terdiri dari 10 kontrol objectives, meliputi PO1 menentukan rencana strategis, PO2 menentukan arsitektur informasi, PO3 menentukan arah teknologi, PO4 menentukan proses TI, organisasi dan hubungannya, PO5 mengelola investasi TI, PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen, PO7 mengelola sumber daya manusia, PO8 mengelola kualitas, PO9 menilai dan mengelola risiko TI, PO10 mengelola proyek. Yang kedua ada AI atau Acquire and Implement atau pengadaan dan implementasi. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengandaan, dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dengan solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi, di mana domain AI terdiri dari 7 kontrol objectives, meliputi AI1 mengidentifikasi solusi yang dapat diotomatisasi, AI2 mendapatkan dan maintenance software aplikasi, AI3 mendapatkan dan maintenance infrastruktur teknologi, AI4 mengaktifkan operasi dan penggunaan, AI5 pengadaan sumber daya IT, AI6 mengelola perubahan, AI7 instalasi dan akreditasi solusi dan perubahan. Yang ketiga ada DES atau Deliver and Support atau pengiriman layanan dan dukungan. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna,
dan pengelolaan data yang sedang berjalan, di mana domain DS terdiri dari 13 kontrol objektif meliputi DS1 menentukan dan mengelola tingkat layanan, DS2 mengelola layanan dari pihak ketiga, DS3 mengelola performa dan kapasitas, DS4 menjamin layanan yang berkelanjutan, DS5 menjamin keamanan sistem, DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan dana, DS7 mendidik dan melatih pengguna, DS8 mengelola service desk and incident, DS9 mengelola konfigurasi, DS10 mengelola permasalahan, DS11 mengelola data, DS12 mengelola lingkungan fisik, DS13 mengelola operasi. Yang keempat ada MI atau Monitor and Evaluate atau pengawasan dan evaluasi. Domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelola TI pada organisasi. Seluruh kendali-kendali yang diterapkan setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala. Domain ini fokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan internal dan eksternal, di mana domain ME ini dari 4 kontrol objektif meliputi ME1 mengawasi dan mengevaluasi performansi TI, MI2 mengevaluasi dan mengawasi kontrol internal, MI3 menjamin kesesuaian dengan kebutuhan eksternal, MI4 menyediakan IT governance. Fungsi dari COBIT. Yang pertama, meningkatkan pendekatan atau program. Yang kedua, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga, memberikan petunjuk untuk IT governance. Yang keempat, sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS atau IT. Yang kelima, meningkatkan kontrol IS atau IT. Yang keenam, sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Tujuan COBIT menyediakan model dasar yang memungkinkan pengembangan aturan yang jelas dan praktik yang baik dalam mengontrol informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kelebihan dari COBIT ada 8. Yang pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Rahasia. Yang ketiga, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, integritas. Yang kelima, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Yang keenam, ketersediaan. Yang ketujuh, berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Yang ke-8, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai dengan manajemen. Kekurangan dari COBIT. Yang pertama, kerumitan penerapannya. Yang kedua, hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Yang ketiga, hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dan kurangnya dalam memberikan panduan keamanan namun memberikan wawasan umum dan proses TI pada organisasi dan pada IT infrastruktur pribadi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.